Tema kita dari komunitas orientasi mengasihi di bulan ini adalah pengampunan dan pemulihan. Ya. Kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Amin. Kalau sudah amin, kita sama-sama ya. 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jalan dan demikian. Amin. Ada yang hafal ini ayatnya. Luar biasa ya. Oke, jadi yang pertama adalah sabarlah. Nah ini, kita kaum perempuan ini semua pengen cepat makan, cepat dapat duit, cepat dapat rezeki, cepat sukses, semua cepat ya. Gak mau berlambat-lambat ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sabar. Kalau kita belum mendapatkan jawaban doa kita, sabar. Kalau kita mau ada permintaan yang spesial, jodoh bukan kayaknya pada bukan dulu. Kayaknya Natal kemarin saya berdoa, tapi ini sudah mau habis bulan Tuhan, belum dijawab Tuhan. Sabar. Apakah Tuhan peka? Iya. Apakah doamu pasti terjawab? Yes. Cara Tuhan menjawab bukan cara kita. Misalnya kamu minta biru, nggak mungkin kamu dikasihnya biru, karena mungkin biru nggak cocok buat kulit. Kasihnya pink. Iya. Jadi jangan rasain kita kotak kita bisa setengah kilo. Sementara langit dan dunia dengan ciptaan. Jadi kalau kita minta, berarti kita jangan tanya ke Tuhan. Mesti yang begini ya Tuhan. Kalau minta jodoh, di sini ada yang minta jodoh Pak? Ada. Kalau saya sudah lewat, kita pasti lewat. Ya. Masih belum ada jodohnya, masih meminta Tuhan dengan sabar. Karena kamu belum pas kiriman kado Tuhan. Mungkin laki-laki itu lagi proses sesuai dengan karaktermu. Kalau orang yang tidak sabar berarti dia harus jadi laki yang jadi apa? Kalau kau pengen berarti dia pasti belajar lagi kita. Supaya bisa gini kamu ya. Haleluya, jadi sabar. Yang kedua, ampunilah seorang yang lain. Nah ini kalau bagiannya itu juga kita. Bagaimana menampung ya kan mulut-mulut kawanku yang di sana itu pedes sekali, sakit hatiku ya. Belum lagi amambul tulang punggung dalam ya. Bagaimana aku harus mengampuninya ya? Tapi kata firman Tuhan, ampun dan seorang akan yang lain lagi tidak jangan menaruh dendam. Jadi saudara orang-orang yang biasa menabungkan sampai lama-lama tinggal tunggulah. Jadi roh kanker itu akan muncul ke permukaan. Orang yang suka mendendam dia dalam hatinya dan menyimpan kesalahan orang bertahun-tahun. Istilahnya kita jumpa di neraka, akan mampuni kau. Kalau kita saking dendamnya ya. Tapi secara kedagingan kita ya, sel-sel kanker itu akan keluar. Orang-orang yang dendam nggak bisa ngomong, dia dulu sendiri itu kanker lah, bukan kanker kering, benar-benar kanker. Ya, kalau kanker kering masih bisa kita cari uang, tapi kalau kanker obatnya saya sekarang belum ada, ya kan? Nah, oleh karena itu karena temanya tadi adalah pengampunan dan pemulihan, maka dalam hal ini saya mau fokus kepada pengampunannya. Perkataan dan perbuatan orang lain yang menyakitkan bisa membuat kita tertekan, ya kan? Jadi sulit kita mengampuni. Terlebih jika yang melakukan itulah ini orang terdekat, orang yang kita kasihi, orang yang kita percaya. Nah ini mengerikan ya. Kalau orang lain, ya paling kita jumpa lagi. Biasaan saya pas laki-laki lupa ya. Kalau orang yang kita percaya, keluarga kita, orang yang kita kasih, gak mungkin kita gak ketemu
bagaikan mencincang air, ya, mencincang air, nyanyi lagi tapi lagi-lagi, ya kan? Jadi ini sangat menyakitkan kalau orang-orang terdekat kita, ya. Saya mau kasih tahu contohnya untuk seorang anak. Ya, anak itu ya bukan seorang anak aja yang terluka. Anak melukai hati orang tuanya kadang-kadang dengan kata-kata. Padahal anak itu menjadi seorang yang hebat karena itu. Tapi ketika anaknya berhasil, kata-kata yang menyakitkan si anak melukai hati itu. Belum lagi anak yang mendendam karena kebencian, tidak kekerasan orang tua. Ya, mengalami kepahitan. Saya sedikit ini banyak kesaksian saya berbagi tapi kejar waktu lama. Kesaksian ini mengenai seorang anak laki-laki yang saya jumpa di satu lapas, ya, mengalami sesuatu yang membuat hatinya benci kepada orang tua, kepada bapaknya khususnya. Dan bapaknya ini seorang pendeta. Luar biasa, ya. Jadi kenapa harus saya saksikan, ya? Kenapa? Karena ketika bapaknya terlalu sibuk, saya tanya kenapa sih kamu kepahitan sampai dia menjadi bukan jadi seorang laki-laki yang dia sampai ke perempuan. Ketika saya jumpa sama dia pakai kutek. Terus dia datang sama saya, mau doakan saya. Begitu saya lihat, mendoakan kamu, itu tangan kamu berkutek loh. Terus dia bilang, tapi Bu, ya, saya tidak percaya. Kalau kamu mau berdoa bersama dengan saya, kamu dipotong, nama kamu udah dengar nama-nama laki-laki yang jantan, kutek nggak ada. Ya kan saya pikir main-main kan nggak gampang ya orang berdua itu ya. Ketika ketemu dia benar-benar saya itu paling, kamu cepat, tangan potong habis, kutek nggak ada. Katakan berdoa. Setelah itu kita akan sedikit bahwa dia saya ceritakan lagi, dia ada seorang pendeta. Bapaknya terlalu sibuk di mana? Melayani sana melayani sini. Mamanya mana? Mamanya lebih sibuk dari dia. Sehingga saya bilang kamu kan tak mengalami kekerasan. Iya, tapi semua saudara saya jadi saya pertama kali muncul di nomor 8. Sehingga saya kepahitan. Saya belajar dari orang-orang di luar sendiri tetangga. Jadi laki-laki, jadi. Itu kalau kepahitan. Tidak mungkin ada yang seperti itu kalau tidak mengalami suatu peristiwa yang membuat dia seperti itu. Tidak mungkin, ya. Jadi anak memendam kebencian, terus istri yang dikecewakan suami. Dua pacaran terlalu baik, royal, pokoknya segalanya. Kalau nikah, susah minta uang, gajinya bahkan dikasih lagi. Ya, jadi itu membuat kepahitan kepada istri. Keluarga yang menjadi pecah juga terjadi karena omongan-omongan ipar, edan, siapa lagi cimbang dan lain-lain. Kepahitan, ya kan? Terus bahkan menantu ini dan menantu yang mengalami kepahitan terbuka karena tuanya bukan di sini. Dulu perempuan pas dan laki-laki masih tercampur, ya. Nggak beda khusus yang perempuan. Kalau itu di tempat lain masih tercampur. Saya pernah bertemu dengan begitu. Apa yang dilakukan? Sampai mendidiknya dia dengan perempuannya. Apa yang dilakukan? Oh, kasih apa namanya kasih sebutnya? Permain apa kalau kalian udah permain ya kalau ya. Apakah butuh atau jenis kepala bukan meninggal? Dia sudah mendidik kesempatan, maka perempuan di depannya, dia di belakang sebentar pijit-pijit. Kemudian yang terjadi, saudara, maka tusuk-tusuk dulu, ditancapkannya kepala. Itu kalau meninggal kebencian. Dan dia sendiri tidak bercerita, sehingga tidak tahu dalam apa sih. Oleh karena itu dampak dari kebencian ini mengerikannya, dan kemarahan yang tidak tersalurkan dan tidak terselesaikan dengan pengampunan menjadi akar pahitnya bertahun-tahun, bisa sampai mati. Bisa mungkin dia sudah lupa masa lalunya mengalami kepahitan, tapi alam bawah sadar sekali-sekali keluar karena tidak diselesaikan.
tidak penampilannya. Saya mau cerita sedikit lah, ini rahasia sebenarnya, jangan dikasih tahu. Soalnya kita sama-sama berbeda. Jadi nggak apa-apa lah, yang mau ceritakan pun orangnya sudah nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Jadi waktu aku SD ya, entah kelas berapa lagi, pokoknya dari antara kelas 3 sampai kelas 6 ya, kelas 6 SD ya kan, karena kalau SMP aku udah masa kuliah ya, tapi waktu kelas 3 SD sampai kelas 6 SD setiap hari libur, mau kayak 3 hari, mau kayak seminggu, kayak apalagi sebulan bulan ya kan, maka aku pun dijemput. Siapa yang dijemput? Kalian tahu siapa? Keluarga. Kalau aku keluar dari bapakku, keluar dari mamaku. Dan dijemput karena anak bapak mamaku kan anak, ya kan? Aku nomor 4, ya kan? Terus aku menceritakan lagi soal kakakku yang saya nanti lagi pertemuan kita masih panjang. Terus soalnya di Aris, inilah dia saksiannya. Jadi orang tuaku, mamaku itu senang lah kalau anaknya libur dibawa ya kan? Dan yang membawa itu dia bilang, udahlah bolumu itu bawalah dari senang-senang, karena lagi dia libur. Kamu kan beda capek ngurus anak yang lain, bawalah dari senang-senang. Dan dibawa. Dan pasti yang bawa tidak percaya lah keluarga aku, keluarga bapakku, atau enggak keluarga bapakku setiap minggu ya. Jadi dibawa. Dan setiap aku dipulangkan, maka lengkaplah dengan buku 12 biji, kotak pensil, pensil, penghapus, lengkaplah. Ini ada, sudah udah pulang. Maka mamaku pun dengan senang. Kapan lagi libur bapak ya ya? Bapak itu dibawalah ke rumah mereka. Sampai aku di rumah mereka, naiknya sekitar 3-4 hari. Ya kan? Pagi yang diambil, sore apa yang terjadi? Roma itu setrikakan baju. Aduh ngeri lah, pintu itu lah. Setrika baju. Aku masih kecil kan masih. Sedangkan aku 58 tahun aja segini tinggi. Akan lagi tidak. Sampai 6 SD puasa, dia lebih kecil sedikit tapi kurus lah ya. Tapi kata mama dan kata orang-orang, aku kan boleh cantik sekarang aja kan memang dia bilang. Jadi apa yang terjadi? Sore aku menyetrika, aku bikin baju yang sedikit, segini bulunya baju sampai sini lebih dari pembantu. Udah. Kemudian besok lagi anak dia baru apa air bermain sumur ya. Anak sekecil itu menimba sumur. Terus itu belum lagi pokoknya kemarin kereslah aku lebih dari pembantu free cuma dibayar dulu. Aduh, kupas mawar. Aduh, tak kilo susunya sampai berulang. Itu dah kerjaan sih. Besok kalau di sana sih. Tapi ketika aku pulang, aku tidak bicara. Aku diam. Tapi sakitnya itu di sini. Lagi di rumah sakitnya di sini. Di sini sakitnya di tangan. Aku pulang dan desa-desa aja. Dan aku nggak bicara, aku nggak sampai, aku simpan dalam hati sampai kelas 6 SD. Ya, begitu seterusnya. Kalau Enda 3 tahun jadi pembantu free di rumah orang. Dan mama aku tidak tahu, mama tidak tahu apa yang terjadi pada itu. Lewatlah, berjalan lewat SMP, SMK. Tapi itu, ya namanya SMP, SMK itu tadi enjoy jangan lupa lah yang apa yang terjadi di SD ya. Tapi ternyata itu nggak hilang sebelah aku, masih mendekat membekas dan saya menjadi anak pendiam. Bertumbuh menjadi anak pendiam, agak minder, berasum, gitu, ya kan? Tamat SMA, setelah aku masuk kuliah, setelah aku masuk kuliah, aku punya kebahagiaan. Di meja makan, ketika kali makan bertiga sama bapak, aku tahan dengan marah, punya kekuatan marah dan berapi. Ditanya, "Ma, kenapa bapak pulang aku selalu asal meliburkan orang itu jadi pembantu?" Apa aku pernah? Kenapa aku selalu ambil? Dua kali tidak pernah sungguh. Aku yang orang akan sungguh itu apa tuh pakai golek-golek itu dulu.
Buat orang. Kenapa? Marah dan nangis tak kesempatan itu luar biasa. Kalau itulah pada saat itu aku meledak. Mamaku dan bapakku menolong. Mamaku, semua setiap aku dibawa orang, aku jadi pembantu sih. Baru didengar mamaku dan bapakku. Tapi aku puas marah, puas nangis. Bapakku sini tua, akhirnya dipeluk bilang, maafkan kami. Kata-kata maafkan kami ada uang salah satu. Dan kami berjuang dan itu lepas. Masa kecil tidak. Hati-hati yang punya anak kecil dari Australia. Kalau dia sampai besar nggak minta tentang jawabanmu, ya bahaya juga ya kan. Kalau aku orangnya meledak dan sudah batas ambang batas. SMA selesai SMA. Parah. Tapi sudah selesai. Selesai ketika selesai pengampunan, selepas bebas dari tekanan itu, aku jadi perempuan yang ceria dan gembira dan penuh percaya. Itu kalau punya masa lalu yang belum selesai ya, dosa masa lalu. Jadi dampaknya mengerikannya. Jadi mengampuni orang lain yang menyakiti kita itu akan semakin sulit hilang. Orang yang kita ampuni dan merasa bersalah. Seandainya orang masuk bilang, terserah kamu loh, kamu kan apa yang hukum itu? Kayak mana? Gak mungkin aku selesai, benar kan? Seandainya dia bilang gitu. Jadi akan lebih sulit bila orang yang kita ampuni itu gak merasa bersalah. Dia gak merasa salah, tapi kita sudah ampuni. Itu lebih sulit ya, apalagi kesalahannya terlalu besar ya. Saat ini kita memilih mengampuni, maka kita menuai manfaat yang gak terbatas. Kalau kita mengambil seperti saya tadi, mengambil pilihan mengampuni itu manfaatnya buat saya tidak terbatas. Karena saya berdua change 180 derajat. Saya dari pendiam jadi ceria, jadi gembira, jadi percaya diri, dan jadi orang yang terbuka, extrovert. Gak ada di dalam setiap peristiwa pengalaman. Dari kecil sampai besar dia sama. Setelah itu gampang sampai ketika kita melepaskan. Ya, gak ada yang saya cemburu sama orang tua. Sampai orang tua makanya kita dapat kalau kalian tahu mereka sudah check out. Tapi mungkin ya, mereka sudah gak ada ya. Nah, saudaraku suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus, dia bahasa kita baca-baca kita selalu kita sus sebenarnya ini gimana? Ini Matius 18 ya, sus sebenarnya orang itu harus mengampuni berapa kali? Bukankah jangan menjawab aku tidak dari itu si Petrus sus terus apa terus begini. Berapa kali sebenarnya orang harus mengampuni? Bukankah 7 kali? Dengan bangga yang Petrus bilang, bukankah 7 kali supaya kelihatan dia dalam tradisi jahiliyah, ya, tidak ada orang yang bersalah yang benar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa. Dan kalaulah ada orang yang mengampuni, misalnya saya salah, mengampuni maksimal cuma 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali, maka sudah diampuni, terbebas. Jadi, nggak ada yang 7 kali buat orang jauh. Jadi, kalau Petrus sudah bilang 7 kali, berarti dia lebih baik dari orang lain yang bilang 3 kali ya. Dia akan bilang, bukan 7 kali, tapi 7 kali, 7 kali, tapi 7 kali. Bukan 90, bukan itu maksud Yesus. Artinya enggak terbatas. Ampuni itu jangan si Joko dari mana sekali lah dia. Anto udah 5 kali lah dia. Dia bolak balik udah 5 kali lah. Nah di sini ini 5 kali, tahunnya 5 kali bayar. Bukan itu maksudnya, bukan kalau kita berjalan kita. Bukan kau ikutin salah kau ya. Ini sudah berulang kali. Ada
Itu maksud iman, bukan angkanya ya. Jadi tidak ada batasannya. Jadi sehingga Tuhan Yesus yang membuat suatu perumpamaan adalah seorang yang bicarakan dengan saya. Terus adalah seorang raja yang kaya raya semua, tapi dia punya hamba. Ya, hambanya ini punya utang sangat besar. Jadi kalau dia harus jual dirinya, si hamba ini jual lagi istrinya, jual anaknya juga, dan jual semua hartanya, nggak cukup banyak. Karena dia kemudian Tuhan belas kasihan kepada raja. Tuhan belas kasihan, maka belas kasihan si raja. Ya udahlah kasihan kalian mereka, udahlah, kau ampunilah, kau sudah kepada, kau sudah kebayar kepada besar. Jika si hamba itu, yes, kayak gitu, sampai senang dia kan begitu besar, diampuni, ya kan? Terus itu suatu anugerah besar. Baru saja dia keluar dari pintu rumah juga. Mama sedang di tengah lunas, aman pak. Selamat Tuhan kita akan saya sekali. Terus ketika dia keluar, tenaga menjumpa kawan. Maka dulu kawan ini tidak pernah jumpai biasa. Kalau yang punya lima utang itu hilang aja, susah jumpai dia. Capek sudah mati, video, bukan kenapa dia pada saat dia cari uang. Yang pas ketawa yang paling besar pasti kena orang berutang semua. Jadi kenapa yang jumpai orang? Jadi kalau dia menjumpainya, di mana lah dia langsung cekeknya, langsung tangkapnya, langsung bawanya, dia berutang sama utangnya ini kecil, nggak mungkin sebesar yang utang dia sama raja. Maka kedengaran sama raja bahwa apa yang dilakukan misalnya, maka dia bukan lagi dia utangnya, dia sendiri diganti mati. Bagaimana? Berapa banyak kesalahan? Apakah 70 kali dia berapa banyak dari engkau muncul sampai sekarang melakukan kesalahan pada Tuhan dan manusia. Dan Tuhan bilang, sebentar lagi kata pasal sudah melunasi dosa, sudah pun selesai. Senang berkata, terima kasih. Terus kau ingat dosa-dosa orang lain menyakiti hati, kesalahan orang lain, bahkan orang yang membuat kau masuk ke tempat ini. Mungkin ada di antara kau tidak salah, tapi kau harus ada di tempat ini. Kau ingat sampai kau insomnia, kau bisa tidur, insomnia, nggak bisa tidur. Ingat kapan kau itu di sini, kapan aku keluar, kau tahu ya, kau tahu dan kau tahu siapa aku ini baru. Kalau bukan tarikan dia maksudnya, kalau kau bilang kau saja, jangan kau panggil nama aku ya. Dia lupa Yesus mengampuni dosa ini. Bahkan kalau kita pernah bilang, tidak ada lagi di situ masa hukumannya. Misalnya dosa 70 kali itu, tidak ada hukuman yang mengatakan maksudnya masa hukumannya 50 tahun itu mungkin. Tidak ada lagi apa namanya? Jangka waktunya. Kali itu tahun, 5 tahun, seumur hidup. Tapi dia seumur hidup, bukan hukuman seumur hidup. Segitu mungkin dosa kita dari yang dulu itu. Yesus sudah. Boleh kita tanya dan itu berulang kita doakan lebih sebentar ya. Semoga video ini bukan sekedar video, tapi kita merenungkan hati. Kita kasih Tuhan. Masihkah kita berkeras di hati yang lain? Masihkah kita menyimpan rasa marah yang dapat mengunci diri kita?
tapi kita memilih mengampuni, maka kita sebenarnya memberikan hadiah kepada diri, terbebas dari perbudakan kebencian dan kemarahan. Itu sebabnya orang yang gampang sekali marah, dia belum selesai, belum mengampuni dirinya, belum mengampuni keadaan yang dialaminya, dan belum mengampuni orang lain. Pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksa saya. Tuhan itu bukan Tuhan yang serba memaksa. Tapi tantangannya akan kita seperti waktu. Kalau kita tetap berkeras, tetap tidak mengampuni, karena kita tak tahu kapan kita check out dari dulu. Karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan disunahkan. Tanda-tandanya kita lihat bahwa inilah aku jalan. Tapi kapan kita harus selesai dengan yang kita lakukan? Jangan dikira hanya orang yang sudah tua saja check outnya lebih cepat. Belum tentu. Semua kita punya agenda kapan dan di mana, dengan cara apa, dan umur. Kalau kita terlalu terlena tidak menyelesaikan pengampunan, saya bersyukur ya berani mengambil langkah pengampunan setelah saya tamat SMA. Kalau tidak, mungkin saya berdiri di sini. Saya akan tumbuh menjadi perempuan yang sakit jiwanya. Sakit jiwanya lebih mengerikan daripada sakit tubuhnya. Itu lebih baik. Dan karena itu pilihan kita adalah yang dikasih Tuhan untuk orang yang bisa mengambil keputusan melalui pengampunan, maka hidupnya dipulihkan. Pasti hidupnya dipulihkan. Caranya dengan apa? Kalau kita mau mengampuni, mari kita merendahkan diri kita di depan Tuhan, menyadari bahwa kita ini tidak apa-apanya. Uang kita nggak bisa menyelamatkan kita, rumah kita yang besar nggak bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga, orang Tuhan Yesus nggak dibawa apa-apa, saudara, nggak bawa apa. Oleh karena itu kita perlu merendahkan hati kita, perlu seperti saya berani mengatakan, inilah saya yang dulu, saya selesaikan, kemudian saya mengaku dosa-dosa saya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan. Saya itu sudah masa kecil. Satu lapas. Ketika waktu ini kan saya sudah 14 tahun kan, saya di lapas. Dulu masih bercampur ya. Di satu lapas saya bisa sebutkan namanya. Lapas mana? Ada seorang ibu. Bisa ceritakan. Bilang dia membakar suaminya. Dia bilang, ada seorang ibu. Ibu ini bagus, baik, dia punya anak atau orang. Ibu ini mencari nafkah. Dia buat mencari nafkah, dia menghidupi anaknya, suaminya bahkan minta uang sama dia, rumah tangganya dihidupkan sama dia, uang ya. Terus suaminya kerjanya apa? Di kedai. Tapi dia nggak apa, dia aja di kedai. Terus jadi berjalannya sekali waktu ya, sekali waktu suaminya ini kedengaran sama istrinya ini bahwa dia punya perempuan, punya pacar. Tanyanya sama suaminya, kata suaminya tanyanya sama suaminya, kata suaminya nggak ada. Kemudian dia pun sabar, dia mencari nafkah, dia bekerja menghidupi semua keluarga, sekolah anak. Nah satu kali sore ya, dia jalan kaki ya, mau menuju rumahnya, tapi melewati rumah mertuanya ya. Dia kan lewat, tapi rumah mertuanya di sini, rumahnya di sana, rumah mereka, anaknya 4 di rumah. Tiba-tiba lewat naik sepeda motor suaminya membonceng perempuan tadi, pacarnya. Dan kan pasti suaminya tahu dong, kalau dia jalan kan pasti tahu dia nama gaya istrinya di belakang. Dan sengaja dilambat-lambati supaya istrinya melihat. Kan pacarnya kan bonceng diri kan, ada istrinya lah, ya kan deh. Terus dia lewat pelan-pelan. Apa yang dikasih tanya? Mak, duluan ya mak. Sini, mak duluan ya mak. Pacar ini cadang istrinya pandang, merasa menang. Kemudian sudah bersama, berbonceng sama suaminya. Perempuan ini yang tak pernah komplain,
yang baik budi, nggak pernah minta uang sama suaminya, yang percaya seperti itu kan anak terserah orang dia terserah. Perempuan yang baik-baik itu juga bisa marah. Semut kalau gigi kita kan sakit ya, bisa injak ya. Itu semut kalau masuk ke kuping gajah pun bisa, gajah bisa pokoknya dipancing emosi. Apa yang terjadi? Enggak cerita, udah jadi. Kemudian dia terus jalan kan tinggal sedikit lagi rumah mertua dari situ. Dia jalan dari jauh. Nggak ke rumah mertuanya. Membawa perempuan. Berarti ada di rumah perempuan orang mertuanya. Dia kan masuk dan dia lewat. Dia lewat. Di situ ada mertuanya, edan-edannya semua. Berarti mereka semua sudah tahu harga diri dia hancur. Uang dia nggak perlu, tapi ketika harga diri dia hancur, maka dia lewat ke rumah mertuanya. Dia singgah di gedung. Apa yang terjadi? Dia beli minyak lampu dan mancis. Kemudian dia tenang, dia nggak kayak nggak gitu. Dia tenang masuk, dia baik-baik dia ke rumah mertuanya. Situ ada edan-edannya, mertuanya, perempuan itu, dan di sini suaminya. Mau apa kau datang? Kata suaminya, dia nggak ngomong. Minyak lampu itu dituangkannya dari atas kepala suaminya, dan sekejap saja mancis itu langsung dikasih. Dan di hadapan mamanya, laki-laki itu mertuanya, di hadapan saudara-saudara perempuannya di situ, matilah suaminya. Dapat. Singkat cerita, masuk penjara. Mungkin masuk rumah sakit. Masuk penjara. Dan seperti kita kan ada ibadah ya. Perempuan ini setiap di dalam ruangan kamar kan banyak orang. Itu tengah malam jam 12 teriak-teriak kepanasan, dibakar, saya dibakar, dia merasa dibakar. Histeris bakar, mengambil. Satu kali, dua kali, akhirnya ketika ibadah dibawa sama-sama. Dan ini ya, kalau kita mengalami tekanan jiwa, semua sakit, dia nggak bisa jalan, dia nesot, diseret, nggak bisa jalan, padahal dia bukan lumpuh. Ya, seret dan kemudian saya tanya, kamu kenapa? Ini bu, tolong, kawan ini bukan maksudnya supaya dia sembuh, mengganggu orang tidur jam 12. Ya kan mengganggu teriak-teriak jam 12. Kalau nanti didoakan dia teriak-teriak, kami satu kawan nggak bisa tidur. Kemudian saya tanya, kenapa kamu? Bakar suami. Oh, terus kamu mau kemana? Ngapain? Mau didoakan kata kawan. Saya bilang, kamu mau berdoa? Lalu dia bilang, tapi sudah kubakar suami. Yang penting kamu mau berdoa. Mau? Kalau gitu, ibu tanya, suamimu yang kau bakar itu, kan tadi saya ceritakan, dia ceritakan sama saya seperti suamimu yang kau bakar. Sebelum kita berdoa, bolehkah kau mengampuni? Tapi belum mati ya bu. Iya benar. Cuma saya mau tanya kamu yang bakar tadi, bolehkah kamu mengampuni suamimu yang kau bakar itu karena penyebab kau bakar karena kau sakitnya di sini? Kan gitu. Kamu tidak bakar suami? Iya. Akhirnya saya tanya, bisa kamu mengampuni? Bisa kamu masukkan pengampunan? Ampuni suamimu meskipun dia ada di dunia mana, di roh mana, namanya dia. Bisa. Mau ampuni? Mau. Kalau kamu mau ampuni, baru bisa kita berdoa. Kalau nggak bisa. Jika cerita tadi begitu. Dan jika berdoa, dia benar-benar lepas. Mukanya tadi yang gelap, jadi lepas dia bisa mengampuni. Dia lepas, dia ceritakan semua yang lepas. Dan cerita saya bilang, dia mau ke kamar, kembali ke kamar. Jika dia kembali ke kamar, dia bilang sama saya, Bu, nggak bisa jalan. Kenapa kau nggak bisa jalan? Bu, enggak bu, nggak bisa jalan. Oke. Kau percaya ada namanya Yesus yang bisa menyembuhkanmu, bukan hanya jiwa, tapi tubuhmu? Percaya, memang. Oke. Bangkit. Dia berjalan pulang. Haleluya.
Sampai di situ yang mau saya ceritakan. Akhirnya dia gitu, dia lari ke kanan. Dia udah pergi kan, dia nyanyi lagi. Seolah-olah dia suka lagu ini. Inilah tahun copet. Itu apa? Dia suka, dia geraknya luar biasa. Luar biasa yang visual kalau kawan-kawan dia bilang, gila. Dia benar-benar teriak-teriak. Baik Tuhan, Yesus luar biasa. Wah gitu. Hanya satu dikasih datang. Mana ini sudah meninggal. Pertanyaan saya, apakah perempuan itu yang meninggal? Bukan kita yang bilang. Firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. Bukan, Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi, sore hari ini pengampunan itu adalah pilihan. Kalau kamu mengampuni, minta sungguh-sungguh sama Tuhan, rendahkan. Mau dosamu yang sekarang, mau dosamu 30 tahun yang lalu, kalau kau membereskannya, saatnya. Karena kita sebentar lagi akan pasrah. Saya akan berdoa saudaraku, dan jika di antaramu ada yang mau menyelesaikan dosa-dosa masa lalu, melepaskan semuanya sehingga engkau bisa dipulihkan, saya akan menolong engkau untuk saya banggakan anak-anak Tuhan ciptaan Tuhan. Amin. Ya, kita tundukkan kepala kita. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kalau tahu berbahasa sama kami, tetapi dengan kami suka tersinggung, suka marah. Kami suka menghakimi orang lain, padahal kami pun tidak benar di hadapan. Padahal sesungguhnya penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar bahwa apabila kami mau mengampuni orang lain, maka akan ada pemulihan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus, sebelum kami merayakan Jumat Agung, kami mau membereskan semua itu. Tolong kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang memberikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada mendengarkan firman Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk mengambil keputusan, melupakan masa lalu kami semua yang sakit sekalipun. Kami nggak mau lagi simpan. Kami mau serahkan di bawah kami. Karena sesungguhnya kesalahan kamilah yang Engkau tanggung yang begitu besar. Kami tidak mau menghitung-hitung kesalahan orang lain. Kami tidak mau menghitung-hitung kesedihan yang kami alami di hidup kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menerima kami apa adanya, karena kami sangat berharga. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, jika sore hari ini Engkau melihat ada anak-anak yang harus dibereskan dari masa lalu, mungkin mereka tidak ingat lagi sesuatu yang menyakitkan hati, tapi pada sore hari ini bila ada yang Engkau berlakukan, Tuhan, Engkau izinkan mereka menyelesaikan dosa-dosa masa lalunya, Tuhan, mengaku di hadapan dan melepaskan penampunan itu Bapa. Kalian lakukan jangan. Saudara yang kasih, kalau ada yang bergerak, hatimu bergerak untuk menyelesaikan, berkomitmen untuk tidak menyimpan kepahitan, akar dalam lanjut. Saya akan berdoa, Tuhan ada di antara kita. Tuhan akan menyelesaikan itu buat kita. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memulihkan jiwamu. Tuhan akan membuat engkau menjadi manusia yang baru.
yang gampang tersenyum, yang menebarkan sukacita dan kegembiraan, karena Engkau sudah dipulihkan. Bila ada di antara Engkau, silakan. Saya akan berdoa. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau begitu baik. Tak Kau pandang hina kami di hadapan. Kau begitu baik Tuhan. Maka biarlah kami menjadi baik, bukan menjadi orang yang garam, kasar, memarah, membenci. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang akan menyelesaikannya Bapa. Lepaskan itu di hati anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar musik saja mengiringi. Engkau yang datang ke depan berdoa, Tuhan akan membantu melepaskan dari akar buah itu. Seberapa besar pun apapun dosamu, Tuhan sudah menyelesaikannya ribuan tahun yang lalu. Kau tidak sendirian. Siapkan hatimu. Siapkan
berdoa jamaah. Saudara yang kasih Tuhan. Engkau semuanya sangat dikasih Tuhan. Keluarga, suami, anak, adik, orang tua, semua adalah pilihan Tuhan. Selalu lipat tangan, saudara. Jangan andalkan kekuatan manusia. Sekalipun engkau di sini, saudara, engkau boleh sampaikan kepada Yesus dalam doa. Doakan siapapun yang kau kasih. Terima kasih Bapak. Apa berdoa untuk lapas ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lapas ini menjadi lapas yang terbaik. Engkau Tuhan Yesus yang menjaga setiap warga binaan di lapas itu. Kami berdoa untuk kepala lapas Ibu Reni. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kau tempatkan di sini menjadi pegawai Tuhan Yesus. Biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau, mempunyai hati yang mengasihi Bapa, sehingga warga binaan di sini merasakan kasih daripada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja ini Bapa, untuk semua pekerjaan, untuk tampil, untuk koordinator PLC dan pengusir Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan upah bagi mereka semua. Karena Tuhan Yesus tidak ada yang tidak akan Kau perhitungkan. Semua yang bekerja bagimu, bahkan bagian bersih-bersih di tempat ini, bagian IT, semuanya mendapat upah yang sama di hadapan Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Maka Tuhan Yesus tetaplah jaga semua anak-anak Tuhan ini. Biarkan mereka kembali ke ruangan mereka dengan sukacita yang lain daripada Tuhan. Mereka tidak boleh ada rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya diri, rasa tawar hati, putus asa. Karena Engkau dari kehidupan anak-anak mereka di tempat ini. Mereka menjadi wanita yang kuat, wanita yang melihat salib Kristus. Ada masa depan, ada keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami